Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, diharap menyalakan videonya semua. Silakan. Biar saya mengenalinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan menjelang sore. Bagi yang teman-teman bagi yang mungkin nanti kepenuhan, tidak masalah ya. Nantinya bisa dikonfirmasi informasi dari Zoom ini. Tidak ada masalah karena ini kan Zoom-nya maksimal sekitar 120-an ya kalau tidak salah. Nanti bisa dikonfirmasi aja. Oke, saya ucapkan selamat mengenali saya dan saya sebaliknya berkenal dengan kalian semuanya di semester 2 ini ya. Semester 2 ini S1 atau D3? S1, Pak. Oke, Margonda ya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Aris Esum MPD. Kalau untuk alamat dekat dengan Margonda kok. Saya di Cibubur. Jadi nanti jika ada yang mau membutuhkan referensi atau mungkin terkait dengan tugas-tugas atau pengen main pun tidak ada masalah. Silakan. Oke, hari ini saya menjelaskan tentang teknis perkuliahan mata kuliah warganegaraan atau bisa dibilang Civic Education. Jadi nanti teman-teman, insya Allah saya akan bimbing satu semester ke depan. Mudah-mudahan tidak ada halangan, dapat dilancarkan perkuliahannya walaupun dalam keadaan pandemi. Tidak ada masalah, tetap semangat dan saya selalu ucapkan panjang umur perjuangan ya. Lelah boleh, capek boleh, asal jangan pernah lelah untuk mencari sebuah ilmu yang bermanfaat. Itu. Oke, lanjut. Untuk perkuliahan pendidikan kewarganegaraan, teman-teman, nanti kita masuk ke ranah kepercayaan ke nasionalisme ya. Jadi gini, kalau mungkin di SMA dulu mengenal yang namanya PKN, itu beda dengan kewarganegaraan. Yang notabene sekarang kita lebih ke aplikatif, lebih ke wawasan yang mendalam terkait dengan pemahaman materi dan pemahaman kenegaraan itu seperti apa. Nah, makanya sekarang bukan ranahnya kalian harus menghafalkan pasal-pasal, bukan ranahnya kalian harus menghafalkan hukum perdata, hukum apa, tapi yang jelas kalian nanti akan mendapatkan walaupun sedikit. Kalau untuk menggapai sebuah ilmu itu kita pengennya memang harus banyak, tapi intinya bahwa minimal sedikit pemahaman wawasan ini kalian dapat, insya Allah bisa bermanfaat untuk kedepannya. Gitu. Oke, lanjut. Kemudian teknis perkuliahan, tentu perkuliahan di mata kuliah saya semua satu pintu melalui My Best E-Learning. Dan saya sangat apresiasi kepada tim BTI Universitas Bina Sarana Informatika yang memang luar biasa kerjanya ya. Kalau teman-teman tahu, luar biasa mereka yang sudah menciptakan UPSI dan My Best. Jadi kalau saya bandingkan dengan e-learning tahun kemarin atau semester kemarin, maaf, itu mungkin bisa sangat ribet ya. Mungkin teman-teman merasakan ya, ini kan baru semester 2. Semester yang lalu kan pasti mengenali dengan e-learning dan kampus online, betul ya? Itu. Iya. Kita pembelajaran atau video pembelajaran melalui materinya melalui e-learning, kemudian absen melalui kampus online. Jadi seakan-akan tuh kita lari ke sana kemari. Nah, makanya sekarang
di MyBase semua jadi satu, semua satu pintu. Jadi nanti teman-teman bisa absen, bisa melihat materi dari saya, bisa melihat tugas-tugas yang saya share, dan bisa kita diskusi bersama. Ya, ini ada yang bertanya, maaf. Ini kan saya dari tadi kepikiran memang. Ini saya baru tahu juga. Ini satu grup ini kan gabungan dari beberapa kelas ya. Terhitung totalnya itu 160 sekian mahasiswa. Nah, ya mohon maaf, ini ada yang bertanya, Pak, maaf, Zoom-nya memang maksimal 100 orang ya? Iya, memang betul. Nanti tolong disampaikan ke teman yang nggak bisa masuk. Tidak apa-apa, nanti teman-teman tinggal sharing aja ya. Dan jelaskan seperti itu. Oke? Bisa dimengerti ya? Oke, lanjut. Kemudian, terkait dengan MyBase lagi, jadi saya harapkan teman-teman sudah paham. Nanti kalau sudah perkuliahan pertama, kedua, ketiga itu biasanya terbiasa. Saya juga sama. Waktu sosialisasi kemarin, saya kagok. Bahasa orang Betawi itu kan kagok ya. Jadi sempat bingung, tapi ketika pas kuliah pertama, saya rasa mudah sekali dan bisa diaplikasikan dengan santai gitu. Intinya kita tidak perlu panik. Nah, yang jadi kendala kedua adalah, bukan kendala sih Mas, jadi sistem pengumpulan tugas. Nah, pengumpulan tugas itu kan teman-teman disarankan dari pihak kampus harus mengupload link Google Drive. Nah, link Google Drive ini memang kenapa? Pak, kenapa tidak harus filenya langsung? Tidak. Dari tim BTI sudah menyarankan seperti itu karena data link itu sangat gampang dan sangat ringan sekali untuk diupload. Jadi, ketika nanti teman-teman upload bentuknya link, dosen-dosen semuanya, termasuk saya pribadi, juga bisa mendownload tugas yang teman-teman kirim ke saya. Jadi itu. Di sini sudah paham atau mungkin ada yang belum paham terkait pengumpulan tugas dalam sistem link? Sudah ya? Sudah, okay. Pak. Nah, nanti, oke, siap. Nanti jika masih ada teman-teman beberapa yang belum paham, saya juga sudah menyiapkan tutorialnya, jadi nanti bisa simple, nanti bisa dipelajari saja. Oke, lanjut. Kemudian ya, terkait mata kuliah kewarganegaraan. Jadi yang perlu diketahui teman-teman semuanya, mata kuliah kewarganegaraan itu termasuk mata kuliah dasar umum atau MKDU, yang di Indonesia bisa dikenal MKU, mata kuliah umum. Jadi MKU ini ada 3, mata kuliah kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan pendidikan agama. Nah, kalau di BSI, ini kan teknis atau sistem kampusnya kan IT, berbasis IT. Jadi, 3 mata kuliah ini memang mata kuliah e-learning reguler. Bedakan ya, e-learning reguler. Kenapa? Jadi nanti gini, jadi kalau e-learning reguler seperti KWN, bahasa Indonesia, pendidikan agama, itu nanti walaupun tanggal merah atau hari-hari besar libur, itu tidak jadi masalah teman-teman semua harus libur. Enggak, jadi semuanya tetap lanjut. Tidak ada namanya hari libur buat MKU. Itu. Jadi jangan kaget ketika nanti saya tidak mengajukan kelas pengganti atau kuliah pengganti. Karena memang wajib dikhususkan bagi MKU 3 tadi tidak ada kelas pengganti. Jadi tetap berjalan. Tidak ada masalah. Oke? Asalkan itu ada perkuliahan. Itu maksudnya. Nah, selain MKU tentunya teman-teman mungkin ada mata kuliah yang misalkan manajemen bisnis sama jurusan perkantoran, itu tetap dia menggunakan dosennya menggunakan kuliah pengganti alias mengajukan ke kampus. Jadi kalau untuk saya pribadi nanti tidak ada masalah walaupun libur tetap berjalan. Untuk sistem atau teknis perkuliahan tetap nanti kita komunikasi lewat web saja atau grup WhatsApp. Oke, itu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Yang kedua, simpel kedua adalah begini. Saya langsung menuju ke share screen ya. Saya langsung share screen bagian MyBase. Silakan diperhatikan. Nah, ini saya sudah masuk di kelas kalian semuanya. Di kelas 6A, 642A01, 642B01, 642C01 di pertemuan pertama. Sistem pengabsen secara otomatis seperti ini ya teman-teman. Diperhatikan, di sini ada jumlah mahasiswa. Wow,
Saya juga baru tahu ini, jumlah mahasiswa 166. Ini kalian belum masuk ya. Nanti setelah ini langsung teman-teman bisa masuk ke MyBase semuanya. Nanti jika Tadi kalian saya masuk... udah absen, Pak. Oh, sudah. Absen, Oh ya, Pak. berarti saya harus refresh ya. Sebentar, saya refresh dulu. Oke, ya. Tadi belum saya refresh. Nah, perhatikan teman-teman. Yang baru absen 131, yang belum absen 35. Inti dari perkuliahan, teman-teman, sesibuk apapun kalian di rumah, ya sibuk apa sih? Intinya kan untuk belajar. Sempatkan untuk absen. Itu ya saya minta ya, sempatkan untuk absen. Karena sayang, walaupun kalian mengerjakan tugas tapi nggak absen, nanti saya bertanya-tanya, loh ini kok ngerjain tugas tapi nggak absen gitu. Atau enggak, yang paling parah, dia absen tapi tugas nggak dikerjakan. Itu sama saja. Nanti jika sudah di akhir semester, kebanyakan mahasiswa kadang-kadang ada sih yang mungkin Pak ada keringanan tidak terkait dengan tugas dan lain sebagainya. Nah itu jangan sampai ya, karena itu bukan ranahnya kalian sekolah di SMA atau SMK atau MA. Itu karena sekarang udah kalian memikirkan diri sendiri untuk mencapai apa yang kalian inginkan di dunia akademisi. Itu. Oke, saya kembali ke jadwal mengajar. Silakan diperhatikan sebentar. Kelas kalian ini ya. Saya sudah masuk kelas tadi. Oke. Saya back. Saya ingin memperlihatkan teman-teman bagian nih. Di sini ada tiga, 1, 2, 3 kolom ruang diskusi, kemudian ruang materi dan ruang tugas. Silakan teman-teman ketika kuliah KWN berjalan, teman-teman akses atau kuasain 3 kolom ini. Jangan sampai tidak tertinggal satupun maksud saya. Yang pertama kali yang harus dibuka adalah ruang materi. Teman-teman buka. Nah, di sini sudah saya kirim semuanya atau upload semua terkait dengan deskripsi, judul, materi per pertemuan. Kemudian teman-teman bisa unduh di sini materi. Ini materi dalam bentuk file. Filenya itu PDF. Itu bisa untuk sekedar dibaca, untuk dipelajari. Karena nanti penting ketika ada UTS maupun US. Ya. Ini dari pihak kampus, saya download, saya potong-potong, dan saya bagikan setiap pertemuan. Nah, yang paling penting di pertemuan saya adalah ini. Video pembelajaran, teman-teman buka. Setiap mata kuliah saya berlangsung, saya pasti mengupload video pembelajaran hasil rekaman saya sendiri, dan saya sudah upload di YouTube channel saya. Kenapa saya harus pilih YouTube channel? Karena memang paling signifikan, paling valid untuk menerangkan sepuas mungkin kepada teman-teman semuanya. Bisa dimengerti? Ini jangan sampai tidak dilihat. Bisa, Pak. Oke. Ya mudah-mudahan sih memang kadang-kadang saya mikir bisa. Kadang-kadang saya mikir begini. Ya mudah-mudahan selalu dilancarkan paket data ya. Karena begini menurut saya. Apalagi kemarin ada bantuan dari pemerintah, itu mungkin saya kira membantu walaupun sedikit. Tapi yang jelas, teman-teman, walaupun di sini saya mengupload, tetap ibaratnya saya harapnya sih dihargai, karena di sini saya menerangkan bukan hanya sekedar menerangkan, tapi saya juga pakai data. Jadi untuk menerangkan di perkuliahan itu saya tidak mau setengah-setengah. Saya harus bisa memahamkan mahasiswa, dan saya juga bisa mengambil intisari dari setiap pertemuan. Itu maksud saya. Kalau hanya sekedar dibaca seperti ini, kalau untuk seperti ini, maaf, saya ulangi lagi. Perhatikan, ini kan diunduh, ini bentuknya adalah PDF. Saya bukan tidak percaya sama teman-teman, tapi yang namanya membaca pasti jadi habit yang sangat mungkin jarang sekali yang suka lah. Nah, kenapa saya harus menambahkan dalam bentuk video? Karena saya harapkan penyampaian saya, kemudian kalimat-kalimat yang saya simpulkan itu mengena di hati teman-teman semuanya. Oke? Bisa dipahami ya? Itu maksud saya. Kemudian Mbak Najat, ini juga bisa di-download, bisa teman-teman kuasain dan buka-buka masing-masing. Oke, lanjut ke kolom berikutnya. Di kolom selanjutnya itu ada tugas. Muhammad Fahriansyah. Oke. Oh, azan ya? Ya, Pak. Oke, maaf. Azan dulu ya. Ya, Pak, azan, Pak. Kita pending sekitar 5 menit. Terima kasih sudah diingatkan.
Oke, kita lanjut teman-teman. Saya butuh waktu 5 menit lagi. Nanti setelah ini langsung masuk ke MyBase semuanya dan fokus di sana. Oke? Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Masih di MyBase. Tadi sudah sampai kolom ruang materi ya. Harap dikuasain saja. Tinggal diklik-klik gitu. Kemudian lanjut ruang tugas. Di ruang tugas itu paling kanan sebelahnya materi atau ruang materi. Teman-teman bisa klik. Nah, di sini sudah ada judul tugas ya. Nanti bisa dilihat masing-masing. Deskripsi juga ada. Ingat, deskripsi ini adalah pengantar tugas. Jadi teman-teman pahami ya. Saya minta setiap tugas itu ada bukti screenshot dari video pembelajaran atau dari channel YouTube tadi untuk membuktikan bahwa teman-teman memang sudah menonton dan harapan saya sudah paham itu ya. Bukan saya tidak percaya, bukan. Karena ini sebagai acuan dari kampus juga. Kadang kan ya mungkin bukan saya seuzon ya. Kadang mungkin ada mahasiswa yang sekedarnya minta tanya sama teman atau mungkin apa. Makanya saya buat tugasnya itu berbahasa analisis dan tidak yang belum remote sampai. Oke. Saya ulangi lagi. Bagi setiap tugas itu saya suruh sertakan yang namanya screenshot atau SS dari video pembelajaran untuk dikumpulkan berbarengan dengan jawabannya. Tugasnya ini saya upload dalam bentuk PDF ya. Kenapa? Karena memang sudah arahan dari kampus, MyBase hanya valid atau formatnya pakai PDF, tidak boleh pakai Word dan lain sebagainya atau PPT, hanya PDF dan itu juga kapasitasnya sangat rendah sekali, nggak apa-apa. Cuman teman-teman nanti kalau mengumpulkannya dalam bentuk link, tidak apa-apa, baik berupa Word maupun PDF. Yang dibutuhkan ada linknya yang nantinya saya bisa download di Google Drive. Oke? Itu ya. Nah, bisa download di sini.
langsung diunduh, tidak ada masalah. Oke, saya kira itu. Apalagi, oh ya, ruang diskusi. Setiap pertemuan juga saya akan sisipkan satu clue tentang diskusi. Nah, nanti teman-teman tinggal tanggapin di ruang diskusi di sini. Yang setiap teman-teman nanggapin, tentu saya harus kasih apresiasi dan saya kasih nilai tambahan, tenang. Makanya kan saya bisa melihat walaupun e-learning, walaupun menggunakan media online, tetap saya akan pantau dan saya harus bersifat adil, mana yang aktif, mana yang tidak, gitu loh. Jadi itu, Maaf Pak. Ya, silakan. Ada yang bertanya, silakan. Saya mau bertanya Pak. Yang di forum diskusi itu, seharusnya itu komentar atau add new text Pak? Komentar saja. Jadi begini, sebentar. Nah, add new text. Nanti kan saya kasih judul nih ya. Judul diskusi, misalkan diskusi pertemuan pertama. Nah, di sini saya kasih clue, misalkan tentang menurut teman-teman setelah mempelajari video pembelajaran tersebut atau memahami video tersebut, maksud dari hakikat pendidikan itu seperti apa? Harap dijabarkan atau dijelaskan menurut pandangan masing-masing. Itu kan kalimat-kalimat seperti itu kan membutuhkan jawaban apa? Logika kan? Jadi jawaban itu bersifat demokrasi atau civic education democracy. Jadi intinya teman-teman bisa menjawab, tidak perlu membuka buku. Jadi menjawab dari apa yang saya terangkan di video pembelajaran, teman-teman bisa tangkap dan nanti bisa jawab di forum diskusi ini. Jadi jawabnya di add new text. Ya, ini kan saya ada kolom, ini saya tidak akan gunakan karena mungkin nanti terkesan terlalu banyak download teman-teman, nanti takutnya memberatkan teman-teman semuanya. Jadi teman-teman cukup di add new text, mengomentarin apa yang saya share. Bisa dimengerti? Bisa Pak, soalnya kemarin Bisa, kayak Pak. ada yang Bisa, Pak. Bagaimana? bingung, kayak ada yang jawabnya di komentar sama add new text gitu. Karena kalau dari HP nggak bisa di komentar gitu, bisanya gitu. di add new text. Ya, sebetulnya tidak apa-apa sih kalau mau add new text ataupun komentar, karena kan nanti dosen pasti melihat kan. Saya juga mengerti sebetulnya. Kadang kan memang MyBase ini nggak valid di nggak mendukung di Android, kadang mendukungnya hanya di laptop saja. Tidak ada masalah. Yang jelas sejalan yang paling enak dan yang paling bisa digunakan seperti apa, persilakan teman-teman. Oke, bisa dipahami? Cukup dari saya seperti Bisa, itu. Pak. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Silakan sebelum saya akhiri. Fahriansyah ada yang ditanyakan? Sepertinya fokus sekali Fahriansyah. Enggak Pak, enggak. Saya fokus saja. Oke, jika kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekarang dan setelah ini silakan teman-teman langsung masuk ke MyBase semuanya, silakan diakses. Terima kasih. Jaga kesehatan, semoga selalu lancar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Pak. Ya, Oke, Pak. Sama-sama.